teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai tentang fungsi BPKP, BPK, dan Inspektorat. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amelia Surbakti, NIM 221011201894. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang BPK. Apa itu BPK? BPK yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan instansi atau lembaga negara yang memiliki tugas pemeriksaan dalam mengelola serta tanggung jawab finansial negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK adalah instansi negara yang independen dalam pemeriksaan terhadap penanganan dan pertanggungjawaban finansial negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK memiliki tugas diantara lain: yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan ini dilakukan untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja yang dimaksud agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Maksudnya adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus yang tidak termasuk di dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hal ini termasuk pemeriksaan atas keuangan dan pemeriksaan investigasi. Selanjutnya ada macam-macam fungsi BPK menurut Moh Kusnardi dan Bintan R. Sarigi, antara lain yang pertama, fungsi operatif, di mana BPK berfungsi dalam memeriksa, mengawasi, dan menyelidiki terhadap wewenang, penanganan, dan penggunaan kekayaan negara. B. Fungsi yudikatif, di mana BPK memiliki kekuasaan atas tuntunan ganti rugi kepada bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara atas kerugian keuangan negara karena pelanggaran hukum atau kelalaian kewajibannya. C. Fungsi rekomendatif, di mana BPK berfungsi dalam pemberian pertimbangan kepada pemerintah dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Saya Nova Novianti, NIM saya 20111114. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi yaitu menyiapkan rencana dan program yang terdiri dari satu koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan pembukuan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 2. Koreksi dan pengendalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dan lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Yang ketiga yaitu inspektorat. Inspektorat adalah badan atau lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan atau menurut KBBI. Inspektorat terbentuk di lembaga BPKP sebagai komponen pengawas. Inspektorat sebagai komponen pengawas internal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPKP dan sekretaris utama sebagai koordinator secara administratif. Dalam tugasnya, pemimpin inspektor adalah inspektur pada level kementerian dikenal dengan inspektorat jenderal atau dikenalkan dengan sebutan Itjen, yang merupakan komponen pengawasan kementerian yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawasan internal dan departemen kementerian di bawah serta bertanggung jawab kepada menteri. Selanjutnya, tugas inspektorat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi penanganan urusan pemerintahan. Yang kedua, mengawasi penanganan urusan perekonomian. Yang ketiga, mengawasi penanganan urusan kesejahteraan sosial.
Yang keempat, mengawasi penanganan urusan finansial dan aset. Dan yang kelima, melaksanakan kegiatan administrasi. Selanjutnya, inspektorat melaksanakan fungsi untuk melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyusun standar prosedur pengendalian dalam lingkungan inspektorat. Yang kedua, menetapkan panduan kegiatan operasional inspektorat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien dan peran departemen operasional. Yang keempat, melaksanakan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kinerja dan pegawai. Yang kelima, melaksanakan peninjauan laporan pertanggungjawaban kinerja unit kerja. Yang keenam, melaksanakan penilaian atas laporan keuangan. Yang ketujuh, melaksanakan analisis, evaluasi, dan menyusun laporan hasil pengawasan inspektorat. Yang kedelapan, mendampingi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan reformasi birokrasi. Yang kesembilan, melaksanakan peninjauan pelaksanaan program pengendalian lingkungan pemerintah dan reformasi birokrasi. Dan yang ke-10, memantau tindakan lebih lanjut atas hasil laporan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.